Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan laporan penyelenggara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon kepada Ibu Dr. Randa Ita Rohpitasari MSI, disilakan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini pemerintah di daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. 6. Dokumen pelaksanaan anggaran kesatuan kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2023 menyelenggarakan dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat dengan tema harmonisasi sosial pasca Pilkada serentak dalam mewujudkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan berdemokrasi. Baik, untuk dialog interaktif yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon dengan tema yaitu harmonisasi sosial pasca Pilkada serentak dalam mewujudkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan berdemokrasi. Kita sudah menghadirkan 3 narasumber di sini. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang sudah hadir menyempatkan waktunya, dan masing-masing narasumber ini akan memberikan ataupun menyampaikan materinya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pak Bupati, Pak Kapolres, dan juga Pak Dan Ramil untuk bisa mewujudkan Kabupaten Cirebon yang aman, damai, dan juga pastinya berdemokrasi ya. Oke, narasumber masing-masing bisa menjelaskan, memaparkan materinya kurang lebih 5 menit. Kita mulai dari Pak Bupati. Dipersilakan Pak Bupati terkait dengan fungsi, tugas pokok dan fungsi Bupati di bidang pemerintahan umum dalam menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di daerah di pasca Pilkada serentak tahun 2023 dan juga menghadapi pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Ini bagaimana Pak Bupati? Persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muhammadu, yang saya hormati Pak Kapolresta, Pak Dandim atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, para hadirin di studio, para pemirsa RCTV yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur, alhamdulillah siang ini kita bisa ngobrol bareng ini dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan acara harmonisasi sosial pasca Pilkada serentak dalam mewujudkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan berdemokrasi. Kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia, TNI, Polri, dan masyarakat yang pada waktu kemarin tanggal 24 ya, tanggal 24 Oktober ya, kita Kabupaten Cirebon punya hajat yaitu pemilihan kuwu, Pilwu. Kalau di Kabupaten Cirebon itu kuwu atau kepala desa ada 100 desa, dan berjalan dengan baik dan kondusif. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami berharap nanti kepada para kuwu yang jadi nanti dilantik itu bisa bekerja dengan baik dan masyarakatnya
Dan masyarakat juga kami minta kubu yang sudah terpilih ini mari didorong kerja-kerjanya untuk pembangunan di desanya masing-masing. Terima kasih Pak Bupati. Dan selanjutnya kita ke Pak Kapolresta Cirebon terkait dengan peran dan fungsi Polri dalam pencegahan konflik sosial dan cipta kondisi wilayah yang aman dan juga kondusif ini pasca Pilu serentak dan menghadapi pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Bagaimana nih Dan? Kita berbicara pemilu, sebelum kita berbicara pemilu, kita berbicara pemilihan kubu yang terjadi. Kemarin kita melaksanakan Pilu serentak ada 100 desa dan diikuti oleh 334 calon yang diselenggarakan hampir di seluruh kecamatan, 40 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dari awal pemetaan yang kita laksanakan, ada beberapa daerah memang yang mungkin perlu perhatian khusus karena memang dinamika politik yang ada di desa tersebut cukup meningkat dan cukup menghangat. Bahkan saya bersama Pak Dandim dan juga Pak Satpol PP, Pak Bupati, muter untuk kemudian secara khusus melakukan sambang dialog dengan beberapa desa yang memang iklim politiknya cukup menghangat. Setelah diselenggarakan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan hari ini kita masih dalam pola-pola untuk melakukan pengelolaan mereduksi pasca terjadinya Pilu. Berbicara tadi pemilihan kubu serentak yang kemudian di situ adalah kontestasi pemilu dan di dalamnya adalah power struggle. Kita mengenal tahapan yang namanya polarisasi dan konflik. Polarisasi dan konflik ini dimulai dari tahapan yang pertama adalah perbedaan pandangan, Bu. Artinya dalam sebuah kontestasi pasti akan terjadi perbedaan pandangan. Si A milih nomor 1, si B nomor 2, dan seterusnya. Kalau kemudian perbedaan pandangan ini tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka dia akan meningkat pada step yang kedua. Apa itu yang tahapan peningkatan yang selanjutnya atau yang kedua adalah terjadi sumbatan informasi. Artinya antar pihak-pihak yang berbeda pandangan ini tadi, dia tidak mau saling berkomunikasi. Dia hanya berkomunikasi pada kelompoknya. Nah ini sudah mulai eskalasi meningkat ini. Dari semula berbeda pandangan, naik lagi eskalasinya menjadi terjadi sumbatan informasi. Sumbatan komunikasi ini apabila tidak dilakukan pengelolaan juga akan meningkat lagi. Dinamakan yang terjadi adalah terjadi pola diskriminasi, pembedaan antar satu dengan yang lain. Dan apabila kemudian diskriminasi ini tidak dilakukan pengelolaan, maka terjadilah konflik dengan berbagai variabelnya, mulai dari lisan, perbuatan, dan seterusnya. Artinya 4 tahapan itu yang hari ini menjadi konsentrasi kita, bagaimana kemudian kontestasi Pilu yang kemudian pasti terjadi perbedaan pandangan, namun kita kelola jangan sampai terjadi sumbatan komunikasi. Karena kalau kemudian sumbatan komunikasi meningkat seterusnya sampai dengan konflik. Nah kita berupaya pada tataran itu. Kalau kemudian kita melihat pasca Pilu, ya kan, satu tetangga dengan tetangga yang lain, jangankan ngomong, jangankan ngobrol, lewat depan rumahnya aja nggak mau. Ada yang seperti itu. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan pemeliharaan Kamtibmas tadi yang kemudian saya sampaikan. Apa kemudian pengelolaan yang kita lakukan? Kita bekerjasama dengan teman-teman dari TNI, dari Kesbangpol, dan juga Satpol PP, aktif melakukan sambang dan dialogis, sekaligus juga patroli, tidak hanya kepada para penyelenggara Pilu, tapi juga pada pihak-pihak terkait, termasuk calon terpilih dan calon yang tidak terpilih. Oke, baik, selanjutnya kita ke Pak Dan Ramil Kelangenan. Ini terkait dengan peran dan fungsi TNI ini dalam menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini menghadapi menghadapi pemilu 2024. Bagaimana nih? Dalam hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka menciptakan
situasi kondusif pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan tentunya nyaman. Dalam hal ini juga kami TNI selalu dalam pelaksanaan tugas mengedepankan netralitas. Karena kami sudah berkomitmen tidak akan memihak atau mendukung salah satu partai atau golongan peserta kontestasi pemilu. Kemudian hal-hal yang sudah dan selalu terus kita lakukan dalam rangka menghadapi pemilihan KUU kemarin, dan kita juga sudah melaksanakan dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Pertama, ini terus kita lakukan, kami dari Kodim 0620 Kabupaten Cirebon melakukan pemetaan daerah yang rawan. Anggota kami di lapangan terus mendata potensi-potensi kerawanan-kerawanan yang ada di wilayahnya agar kami dapat melakukan antisipasi. Kami bisa berkoordinasi untuk melakukan tindakan-tindakan apa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kami memaksimalkan perbantuan kepada Polri terkait penugasan personil dalam rangka pengamanan pemilu. Ini sudah dilakukan bersama-sama dengan Pak Kapolres. Anggota kami dari Kodim dan Polres melakukan patroli bersama di daerah-daerah tertentu, di waktu-waktu tertentu dalam rangka menjaga kondusivitas dan kenyamanan masyarakat menjelang pemilihan pemilu di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kami terus melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi terjadinya konflik sosial. Ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolres, rentan sekali pada saat pemilu ini terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kenapa demikian? Di saat yang bersamaan sumber konflik sosial di masyarakat itu terjadi. Pertama, para calon semuanya punya kepentingan untuk memenangkan pemilu. Yang kedua, masyarakat punya perbedaan tentang pandangan, pilihan terhadap pasangan atau dukungan partainya masing-masing. Nah, dua-duanya perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan dan persamaan kepentingan terjadi dalam satu kurun waktu tertentu, dan ini kalau tidak kita lakukan pendekatan, tidak kita lakukan komunikasi, rentan terjadinya gesekan dan konflik sosial di masyarakat. Yang keempat yang terus dan selalu kita lakukan, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, di lapangan para Babinsa anggota kami terus melakukan pembinaan teritorial, meyakinkan terus terjadinya harmonisasi di tengah-tengah masyarakat agar situasi, kondisi, stabilitas dan kondusivitas di Kabupaten Cirebon terus terjaga. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan. Pada prinsipnya kami TNI siap untuk mengemban tugas, dan kami tetap profesional dalam bertugas dengan mengedepankan netralitas. Kami akan berdiri di atas semua pihak untuk meyakinkan bahwa situasi, kondisi, stabilitas dan kondusivitas di Kabupaten Cirebon tetap terjaga di tengah-tengah momentum yang penuh dengan kontestasi politik. Tentunya ini semua bisa terjadi, bisa tetap kita wujudkan apabila kita terus bekerja sama, karena soliditas, sinergitas merupakan pilar yang penting untuk menciptakan kondusivitas di Kabupaten Cirebon. Luar biasa, boleh tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih Mbak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini tadi apa yang disampaikan dari Pak Bupati, Pak Kapolres dan juga Pak Dan Ramil ini terkait dengan netralitas
ASN, TNI, Polri ini kunci sukses pemilu ya Bapak ya. Oke, lalu bagaimana terkait dengan jaminan keamanan pemilu nanti untuk pemilu 2024 dan juga pilkada yang akan dilaksanakan tahun depan nih? Kita mau tahu, tapi usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda tetap di dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Pemerintah dengan Masyarakat yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Boleh tepuk tangannya untuk hadirin yang ada di studio RCTV. Baik, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan narasumber kita ini. Saya mau ke Pak Kapolresta Cirebon dulu nih, mau tahu nih Bapak. Ini netralitas ASN, TNI, Polri ini kunci sukses pemilu. Lalu bagaimana Bapak jaminan keamanan pemilu nanti nih? Apakah ada pola-pola khusus yang akan dilakukan? Seperti kita ketahui pemilu kemarin untuk Pilu ini menjadi barometer juga untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Mangga Pak Kapolresta. Terkait nantinya di pemilu 2024 ini kita pun juga memiliki komitmen yang sama. Sebagaimana perintah dan arahan dari pimpinan bahwasanya TNI, Polri adalah netral, berdiri di atas semua kepentingan dalam rangka untuk menciptakan kondusivitas Kamtipmas selama pelaksanaan pemilu dan dalam rangka untuk mensukseskan pemilu itu sendiri. Nah, ini adalah komitmen-komitmen yang memang menjadi kebijakan dan diteruskan kepada seluruh personil, dan kemudian juga unsur-unsur pengawasan yang ada di kita, mulai dari Inspektorat Internal kita namanya Siwas, kemudian juga Propam aktif melakukan tidak hanya pengawasan dalam perspektif kegiatan pelaksanaan tugas, kita juga melakukan pengawasan dalam media-media sosial yang ada dan dimiliki oleh anggota kita. Nah, ini menjadi salah satu upaya untuk pencegahan. Termasuk kemudian juga kita sudah mendapatkan jukrah terkait dengan larangan foto berpose mengikuti tanda-tanda angka yang sebenarnya di tangan. Kita hanya boleh fotonya menggenggam atau kemudian presisi yang ada di pundak kita. Ini nggak boleh ada kode-kode ya Dan ya? Kode-kode. Ya, ada lah itu. Sekarang banyak ya Dan ya? Ya, termasuk ini juga terus kita sampaikan kepada personel karena hari ini kita menghadapi dinamika pemilu yang pasti akan merepresentasikan persepsi dari masing-masing, dan kita yakini persepsi ini akan diambil sesuai yang menguntungkan. Saya kasih contoh, kalau kemudian foto dengan katakanlah ini 2 gitu kan, seperti itu juga akan menjadi tafsir. Tafsirnya tentu saja adalah tafsir yang menguntungkan dengan kode-kode itu. Nah, ini yang upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya yang memang telah digariskan oleh pimpinan kita dalam membangun dan membentuk netralitas seluruh personil kepolisian. Saya rasa itu. Takutnya nanti dikhawatirkan disalahgunakan tuh ya, apalagi ini perkembangan media sosial dimanfaatkan oleh oknum ya Dan. Oke, baiklah. Jadi nggak boleh itu ya. Jadi begini aja Dan, kalau foto. Semangat atau presisi. Siap. Nah, itu. Begitu juga dengan Tentara Nasional Indonesia kita, begitu Pak Dan Ramil ini terkait untuk menjaga keamanan kita. Ini evaluasi dari Pilu kemarin biar nanti saat pelaksanaan pilkada ataupun pemilu 2024 ini lebih aman lagi, lebih kondusif lagi. Kan kemarin sempat ada juga tuh riak-riak tuh Pak Dan Ramil ya. Tapi semoga nanti tidak terjadi di pilkada dan juga untuk pemilu 2024. Seperti apa? Terima kasih Mbak. Baik, nah dalam rangka tetap kita meningkatkan netralitas di anggota kita, kami di Kodim sudah beberapa kali melaksanakan pertama yaitu sosialisasi tentang netralitas. Ini kami menghadirkan pembicara dari Kumdam, dari Kumkorem untuk memberikan pencerahan, wawasan atau gambaran tentang pentingnya netralitas kepada seluruh anggota, langkah-langkah apa yang harus diambil, batasan, larangan, dan tindakan-tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasca menghadapi pemilu tahun depan. Kemudian setiap hari Senin habis melaksanakan upacara, seluruh personil Kodim diadakan jam komandan, selalu Dandi menyampaikan terus-menerus tentang penting dan perlunya netralitas dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Batasan dan larangan semua sudah disampaikan, apa yang harus dan bisa dilakukan seperti halnya disampaikan Pak Kapolres tadi,
tentang pengawasan di media sosial, tidak boleh meng-share ataupun mengomentari tentang salah satu calon caleg ataupun calon presiden, itu sering dan terus kita lakukan. Selain itu juga pengawasan internal dilakukan oleh staf Intel. Apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota, kita terus melakukan pencegahan, jangan sampai ketika sudah mengarah kepada keberpihakan itu terus berlanjut, sehingga kita cut sampai di situ sehingga tidak terjadi atau menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Itu, Mbak. Potensi konflik ini pada pemilu ini penting diantisipasi sejak dini ya, Bapak ya. Oke, dan ini sebagai bagian dari alat pengamanan NKRI, tentunya TNI Polri ini punya peran yang sangat penting sekali ya. Ini walaupun tidak punya hak suara ya Pak pada pesta demokrasi nanti, tapi ini harus menjadi yang terdepan untuk mengamankan. Oke, Pak Bupati, bagaimana kebijakannya sih Pak ini untuk netralitas ASN sendiri Pak? Ya, terima kasih. Bahwa kami berkomitmen dengan ASN ini, kita menjaga dengan sebaik-baiknya kondisivitas ini. Karena yang namanya pilwu, pilkada, pilpres, pileg itu adalah suatu sistem kenegaraan kita yang untuk bisa melanggengkan atau program-program, dan intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, ketentraman, ketenangan. Maka kami berkomitmen dan kami bisa bekerja sama dengan TNI Polri, dan juga kami ingin kepada tokoh masyarakat, tokoh agama berperan serta di dalam menjaga kondisivitas ini. Karena kalau kita ini tidak bisa menjaganya, yang rugi adalah kita semua. Kita harus sadar bahwa sistem kenegaraan kita ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, jadi kami berharap kepada masyarakat, karena kalau saya lihat intinya itu ada di masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah berpikir rasional, masyarakat itu bersifat dewasa, apalagi ini ada para mahasiswa, mahasiswi, itu harus juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat jangan sampai tersulut terhadap permasalahan yang mengadu domba kita. Maka kita ini kadang-kadang, saya yang tadinya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan ini hidup ini kita bisa-bisa aja, sekarang itu agak repot. Kenapa? Foto aja sekarang harus ini nggak boleh, jadi gimana, diem aja nggak boleh. Jadi kaku ya Pak Bupati ya? Iya, kayak ini sekarang aja gitu, karena peka sekarang. Sebenarnya hidup ini ya jangan sensitif lagi lah, yang biasa-biasa aja. Jadi karena itulah maka masyarakat intinya ada di masyarakat. Kalau masyarakat itu dewasa, masyarakat itu arif, masyarakat bijaksana, apapun itu orang itu yang akan menggosok-gosok kita diabaikan. Tapi kita maklum negara kita belum menjadi negara yang maju ya, jadi pola pikir masih bisa terprovokasi. Maka di samping itu juga kami mengajak kepada seluruh calon ataupun tim sukses, aja sok manas-manasi masyarakat mereka bikin repot kayak itu kan. Jadi biasa aja, kalau ingin ada calonnya yang dimenangkan yang rasional lah, yang rasional gitu, jangan sampai lalu mengadu domba, lalu manas-manasi. Baiklah, ya kita juga kehadiran di sini ada dari Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon, ketuanya sudah hadir. Mangga Bapak, bagaimana Pak tadi menyimak apa yang tadi sudah disampaikan narasumber kita, apa yang ingin Bapak komentari atau adakah yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Dandim maupun Bapak Kapolresda sangat menggembirakan, dan hampir-hampir tidak ada masalah yang kita hadapi, tetapi kita tetap siaga untuk ke depan. Kami hanya akan memperkuat saja. Kalau yang kami urusi di Forum Pembauran ini warga Cirebon yang kebetulan ada terkait dengan asal usul, ada asal usul ras yang beda maupun daerah yang beda.
Itu beberapa daerah baik dari Jawa maupun dari luar Jawa. Alhamdulillah kami juga tidak ada masalah di desa-desa tempat pemilihan kepala desa yang menyangkut kepada asal kedaerahan maupun asal ras. Terhadap masalah ini untuk ke depan kami melihat akar masalah, bahwa permasalahan yang muncul itu karena ada beda tujuan. Tadi disebut-sebut oleh Bapak Kapolres ada perbedaan. Jadi disinilah yang kami ingin menyampaikan kepada kita semua, bahwa mari kita menyamakan persepsi kita, yaitu dengan mendasarkan kepada Pancasila. Nah, inilah yang perlu kita pegang bersama, dan itu telah dimulai tahun 1945. Kemudian ini juga sebagai kelanjutan dari 1908, 1928, yang itu adalah kesepakatan bersama untuk satu tujuan. Dengan tujuan yang sama, maka tidak akan muncul permasalahan. Walaupun masalah teknis mungkin ada. Oleh karena kami hanya ingin memperkuat saja. Mari kita perkuat pengenalan kita terhadap nilai-nilai 5 dasar dalam Pancasila. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semua ada di sini. Terima kasih banyak Bapak Valetehan ya dari Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon. Ini kita harus punya satu tujuan. Nah, satu tujuan. Apakah sependapat ini dengan Bapak Kiai Haji Wawan Arwani yang sudah hadir selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon? Bagaimana Bapak komentarnya? Beberapa hal yang tadi disampaikan baik oleh Pak Bupati, Pak Kapolres ataupun yang mewakili Pak Dandim, saya pikir itu merupakan gambaran dari keadaan Kabupaten Cirebon dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa atau KUWU kemarin itu. Soal kemudian secara umum sudah terlaksana dengan baik. Soal kekurangan tentu saja ada. Tetapi kan kalau ada ketidakpuasan dalam hal pemilihan ini sudah ada salurannya kok, mestinya seperti apa dan harus bagaimana. Satu hal yang menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa dalam keadaan tahun politis seperti ini semuanya serba ditafsirkan politik. Karena itu buat saya ya, juga perlu nanti disampaikan bagaimana kira-kira para politisi juga jangan baper gitulah. Yang mestinya alami biarkan biasa saja. Kalau semuanya ditafsirkan secara politis nantinya malah tidak bisa apa-apa, gerak pun susah, malah diam pun boleh jadi salah nantinya. Saya pikir ke depan berdasar dari pengalaman yang sudah ini, alhamdulillah Kabupaten Cirebon dari sisi kerukunan beragama, umat beragama sangat baik responnya dan partisipasinya terkait dengan pemilihan. Tentu semua kita juga berharap bahwa nanti pada saatnya ketika pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan seterusnya, isu-isu agama itu jangan kemudian menjadi isu yang dikedepankan yang nantinya dikhawatirkan mengganggu kondisivitas yang sementara ini sudah sangat baik di Kabupaten Cirebon. Saya kira komentar singkat saya itu, dan harapan kita semua tentu Kabupaten Cirebon lebih baik dari yang sudah. Amin. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Wawan Arwani. Oke, boleh tepuk tangannya semua. Luar biasa. Jadi kita semua semoga bisa guyup ya, ini warga Kabupaten Cirebon dan semuanya untuk menjaga sampai akhir nanti pemilu 2024. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami masih di dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Kita buka kesempatan untuk audiens yang ada di studio kalian ingin bertanya kepada narasumber kita, kepada Pak Bupati, Pak Kapolres Cirebon ataupun kepada Ramil Kelangenan. Silakan, siapa dulu yang ingin bertanya ini terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, harmonisasi sosial pasca pemilu serentak, pilu serentak dalam mewujudkan pemilu dan juga pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai dan juga berdemokrasi. Siapa dulu yang ingin bertanya? Kayaknya Mbak ini nih yang pakai baju merah nih ya. Oke, ini dari Amik Bumi Nusantara ya.
Bapak mohon izin, saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati, apa langkah dan tindak Bupati untuk mewujudkan terlaksananya harmonisasi sosial pasca Pilwu dan menjelang Pilwu serta Pilkada serentak ini? Terima kasih. Ada hal yang perlu kami mohon penjelasan terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres dan Bapak Dandim atau yang mewakilinya terkait potensi-potensi kerawanan gitu ya. Oleh karena itu, karena yang disampaikan tadi secara belum dijelaskan yang rawan tuh yang mana saja. Jadi kami ingin minta penjelasan, manfaatnya tentu saja kami dari tokoh-tokoh agama agar kami bisa antisipasi dari kerawanan-kerawanan itu gitu. Jadi mohon penjelasan kerawanan-kerawanan apa yang berpotensi konflik dalam menghadapi pemilu 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon. Potensi kerawanan ya. Oke, kita tampung dulu atau satu lagi nih? Oke, satu lagi silakan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, izin bertanya kepada Pak Arief Budiman selaku Kapolres. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwasanya bahayanya dari mulai perbedaan pendapat, perbedaan pandangan sampai ke konflik yang besar itu ya yang tadi saya dengarkan itu sangat mengerikan sekali Pak. Jadi untuk dari Polres sendiri itu, dari Polri itu adakah gebrakan atau gerakan untuk mengatasi semua itu Pak? Karena melihat ya di kita ini sedang adanya pesta demokrasi gitu untuk mewujudkan harmonisasi sosial gitu Pak. Itu bagaimana, apakah ada gebrakan atau apa Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Gebrakan nih, seperti apa gebrakannya Pak Kapolres Cirebon? Oke, nanti kalau digebrak pada takut lagi, kabur ya Pak. Oke, Pak Bupati dulu silakan Pak. Tentang masalah Pilwu atau pemilu, kami beserta jajaran dan TNI Polri pertama yaitu mensosialisasikan bahwa di dalam suatu sistem pemilihan itu masyarakat supaya mengetahui dan paham tentang masalah pemilu atau pilpres ini. Jadi masyarakat kita ada sosialisasi agar tahu bahwa masyarakat mempunyai hak pilihnya. Bahkan waktu Pilwu kemarin alhamdulillah itu yang datang itu 98%. 98% ini yang hadir untuk memilih Pilwu. Mudah-mudahan di dalam pemilu dan pilpres pun masyarakat ini datang semua untuk menyuarakan hak pilihnya. Dan yang selanjutnya, di samping kita memberikan penyuluhan, kami juga ingin bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan para ulama, para tokoh agama, kita bersama-sama menjaga pemilu supaya berjalan dengan baik. Dan yang utama adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat, ayo kita sama dan menjaga, harus sadar dan jangan sampai kalau ada orang-orang yang memprovokasi itu cepat laporan, itu atau orangnya dinasehati. Sebab biasa itu kalau kitanya yang kita terbawa malah mereka itu tambah rajin. Tapi kalau kitanya negur, kitanya juga memberikan nasihat, tentunya mereka pun akan ngerti dan paham. Terus menerus hal yang semacam ini kita akan memilih orang yang tepat dan tentunya kita pun akan bisa melaksanakan dan kondisinya akan tertib. Jadi ada silaturahmi, sosialisasi dan juga masyarakat mengerti dan paham dan kita bersama-sama gitu. Jadi paling utama nanti adalah di masyarakat, kami di birokrat, di TNI Polri selalu menjaga. Kalau tidak ada kejadian kan lebih enak. Tapi karena negara kita pun punya langkah-langkah
Maka apabila ini nanti TNI Polri lah yang akan turun, tapi jangan sampai terjadi itu. Oke, pemerintah tegas ya Pak ya, dan juga ini semoga harapannya partisipasi pemilih saat pemilu 2024 lebih meningkat lagi Pak Bupati dibandingkan Pilwa kemarin ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Dan Ramil nih, tadi ditanyakan Pak terkait dengan potensi kerawanan. Bagaimana nih Pak? Tadi belum jelas nih potensi kerawanan di daerah mana sih Punten untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang lebih rawan atau pemetaannya bagaimana? Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan kerawanan apa saja sih yang ada, yang kemungkinan ada di pelaksanaan pemilu. Kurang lebihnya demikian kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita melihat kerawanan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, mungkin ini sudah bisa kita prediksi dari pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2019. Jadi ada 3 besar kerawanan sebetulnya yang berpotensi akan terjadi pada setiap pemilihan atau setiap pemilu. Pertama, sistem atau kerawanan yang bakal terjadi adalah tentang sistem pemilih itu sendiri, di mana aturan, kemudian mekanisme atau batasan-batasan larangan yang sudah dikeluarkan oleh KPU kadang-kadang ini dilanggar. Ini ada 2 poin, bagaimana yang rawan itu peserta adalah calonnya dan pendukungnya, di mana masing-masing calon untuk mendapatkan suara melakukan berbagai hal, mengeluarkan segala daya, mengeluarkan segala dana untuk mencapai tujuannya. Ini sangat rawan. Kemudian kerawanan yang ketiga yaitu kerawanan terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kerawanannya apa? Yang sering timbul karena ketidakpuasan, bisa saja terjadi penyerangan kantor KPU atau kantor Bawaslu, kemudian adanya pengancaman, intimidasi, kemudian mungkin ketidaknetralan daripada penyelenggara atau keberpihakan, ini akan muncul atau menimbulkan kerawanan potensi konflik yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, untuk mengantisipasi itu semua, kami di tingkat Forkompinda selalu mengoptimalkan fungsi Forkompinda. Jadi setiap ada informasi, masukan, adanya indikasi potensi yang terjadi di masyarakat, kami selalu berkoordinasi, berkomunikasi untuk menentukan langkah kebijakan yang akan dikeluarkan atau tindakan yang akan dilakukan demi menangkal atau meminimalisir tingkat kerawanan tersebut. Demikian, Mbak. Dari yang terkecil sampai terbesar diantisipasi. Betul ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Luar biasa. Jangan jadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti masyarakat juga yang merasakannya, yang Betul tidak sekali, enak Pak. ya gitu ya Pak Dan Ramil ya. Oke baik, terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir tadi nih ya ke Pak Kapolres Cirebon terkait dengan bahaya perbedaan pandangan nih Dan. Ini kan wajar ya kita berbeda, boleh dong ya. Tapi apa sih gebrakan yang dilakukan dari kepolisian? Baik, terima kasih. Tadi dari perwakilan mahasiswa menanyakan terkait dengan apa sih gebrakannya, terus kemudian juga kelihatannya sepertinya menyeramkan kan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi yang kemudian sampai sampaikan, konflik akan diawali dari perbedaan pandangan. Apapun tingkatan konflik itu sendiri. Kalau kemudian perbedaan pandangan itu tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka dia akan meningkat sesuai dengan gradasi selanjutnya, yaitu sumbatan komunikasi sampai dengan nanti terakhirnya adalah konflik itu sendiri. Nah, pola-pola kegiatan-kegiatan, langkah-langkah maupun gebrakan-gebrakan yang kita laksanakan, kita melakukan upaya-upaya yang dinamakan dalam tindakan kepolisian adalah preemptif dan preventif. Kenapa kemudian harus preemptif? Kenapa kemudian harus preventif? Kenapa tidak represif? Hari ini seluruh konsep pemolisian modern menganut upaya-upaya kolaboratif kerjasama dan melakukan penyelesaian permasalahan di hulu-hulu permasalahan. Sehingga kemudian polanya pasti adalah preemptif dan preventif. Kenapa tidak represif? Represif itu
ilustrasinya adalah bagaikan pemadam kebakaran. Sudah ada kebakaran dulu, baru kemudian dipadamkan. Kalau berbicara represif, pasti sudah ada korban. Dan siapa korbannya? Pasti tentu saja adalah masyarakat. Sehingga pola-pola preemptif dan preventif inilah yang selama ini selalu kita dorong untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipatif. Apa-apa saja langkah-langkah pencegahan dan antisipatif? Kembali lagi kita berdayakan unsur-unsur mulai dari Babin Kamtibmas, Samapta patroli kita, maupun juga unsur-unsur deteksi dini yang ada di jajaran intelijen kita. Kalau kemudian kita berbicara preventif yang komprehensif, kita memiliki tim Raimas 852 yang memang dia melakukan quick response atas seluruh gangguan Kamtibmas yang ada, utamanya adalah gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan maupun juga wilayah-wilayah perkotaan yang ada. Kenapa tidak represif? Hari ini kita menganut azas yang namanya adalah ultimum remedium. Apa ultimum remedium? Bahwasanya penegakan hukum adalah menjadi sebuah alternatif terakhir dalam pengelolaan Kamtibmas. Karena tadi, kalau kemudian represif, penegakan hukum, pasti sudah ada korban. Dan korbannya pasti masyarakat. Nah inilah yang hari ini kita terus didorong untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan Kamtibmas melalui langkah-langkah preemptif, preventif, yang itu adalah menyelesaikan di hulu permasalahan. Jangan sampai kemudian dihilir. Ilustrasi mudahnya adalah jangan sampai terjadi kebakaran dan menjadi pemadam kebakaran. Tapi kita harus mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Analoginya hampir sama dengan tindak pidana dan kriminalitas. Saya rasa itu. Waduh, emang ngeri sih Dan kayaknya Dan. Tapi ini sudah komitmen bersama TNI Polri nih ya, pokoknya untuk mengamankan. Baiklah, terima kasih banyak, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Oke, kita akan jeda kembali pemirsa HTV dan juga Bapak Ibu yang hadir di studio Kaliandra ini. Tapi usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami kembali untuk Anda pemirsa di dialog interaktif pemerintah dengan masyarakat yang dipersembahkan oleh Badan Kesbang Polri Kabupaten Cirebon. Luar biasa tadi sudah dipaparkan ketiga narasumber kita. Ini untuk bisa mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai dan berdemokrasi pastinya. Oke, saya mau closing statement nih ke Pak Dan Ramil dulu. Mau tahu apa nih Pak dari apa yang sudah dipaparkan. Kemudian juga ada pertanyaan dari audiens kita terkait dengan tema kita di dialog interaktif kali ini. Terima kasih Mbak. Closing statementnya bahwa dalam menghadapi kontestasi pesta demokrasi pemilu tahun 2024, kami Kodim 0620 Kabupaten Cirebon dengan prinsip dasar netralitas siap mengamankan dan mensukseskan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Cirebon dengan aman dan damai. Yang pertama. Mantap. Yang kedua Mbak, bahwa menjaga keamanan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bukan hanya tugas TNI dan Polri saja. Oleh karenanya, seluruh lapisan masyarakat harus mendukung, tingkatkan terus soliditas dan sinergitas, karena sejatinya tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, maka tetap dan terus bekerja samalah. Demikian, terima kasih Mbak. Oke, boleh aplausnya dong. Jadi kita harus bersama-sama ya Dan ya. TNI Polri sudah sekuat tenaga, masyarakat juga harus terus mendukung ya. Oke, ke Pak Kapolres Cirebon, mangga Pak. Baik, terima kasih. Di closing ini saya ingin sengaja sampaikan tidak yang tadi sudah saya sampaikan Mbak. Musim pemilu, musim hoax. Artinya apa? Dalam kita menghadapi kontestasi pemilu selalu bertebaran konten-konten, berita-berita, informasi, video, foto yang kemudian itu adalah produksi dari konten-konten kreator tapi isinya hoax. Sehingga Bapak Ibu semuanya hati-hati dengan media sosial yang ada. Gunakan media sosial betul-betul untuk mencerahkan. Jangan kemudian itu menjadi menyesatkan. Ingat,
dalam konsumsi informasi pasti tanpa kita sadari kita juga mengkonsumsi emosi. Kita melihat foto, kita melihat video, kita mendapatkan informasi, tapi kita tidak pernah menyadari kita juga mengkonsumsi emosi. Apabila foto video kita itu mengandung unsur satu, kebencian, permusuhan, maupun juga konten-konten yang lainnya. Sehingga hati-hati dan waspada dengan media sosial, sekali lagi cek dan recheck sebelum menyebarkan dalam rangka menjadi bagian untuk mendinginkan situasi menjelang pemilu 2024. Terima kasih. Oke, jangan mudah tersulut ya Dan ya. Ini gunakan media sosial secara bijak nih begitu. Bisa ya teman-teman semua di sini ya. Oke, baik. Terakhir ke Pak Bupati, bagaimana Pak closing statement dari Pak Bupati? Ya, terima kasih. Saya sebagai Bupati tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh masyarakat menghadapi segala sesuatu termasuk juga tahun 2024 yaitu tahun politik. Kita kita tetap bersama-sama menjaga kondisivitas kita. Yang kedua, bahwa kita itu pun kebersamaan menjaga kondisivitas untuk kepentingan kita. Dan juga kami berpesan kepada masyarakat, maka tadi kata Bang Arif, ini karena kita juga mengkonsumsi emosi. Satu-satunya emosi ini kita bisa jaga dengan kearifan kita orang Timur, budaya dan agama. Jadi kita pun harus jaga. Jadi kita ini berpikir kita sebagai orang Timur, apalagi wong Cirebon yang tidak lepas dengan budaya, dengan juga dengan keagamaan. Kita ini nggak boleh, ini dalam agama nggak boleh, ini dalam budaya kita juga tidak boleh, maka kita jangan lakukan itu. Jadi kita bersama-sama menjaga kondisivitas kita. Dan tentunya kita pun harus sering berkomunikasi, bersilaturahmi, dan juga kami minta juga kepada tokoh-tokoh agama dan juga kepada masyarakat tidak bosan-bosannya, ayo kita sering ngobrol, sering silaturahmi. Karena biasanya orang jadi masalah ini apabila kita putus komunikasi. Dari putus komunikasi biasanya kita nanti adanya suudon. Dari suudon nanti akan timbul fitnah. Dari fitnah akan timbul permasalahan gitu. Jadi kalau kita sering silaturahmi, belum apa-apa nanti kita langsung bisa mengantisipasi. Ini bagiannya Pak Kapolres loh, ngobrol. Ini bagian keagamaan. Nah itulah, maka yuk kita tetap wong Cirebon jaga kondisivitas, jaga silaturahmi terus-terusan. Aja pegel kudu kita supaya Cirebon maju. Terima kasih. Cirebon bisa maju pastinya ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Kapolres Cirebon dan juga Pak Dan Ramil. Satu lagi saya ingin mendengar ini ada sesuatu yang disampaikan dari perwakilan audiens kita. Mangga dipersilakan. Berikutnya saya coba ingin menemukan benang merah soal tema hari ini agar tema ini dituntun soal dengan logika dan akal sehat. Bahwa inti dari demokrasi dan pemilu adalah perbedaan, teman-teman mahasiswa dan sekalian, karena perbedaan itu sunatullah. Yang penting perbedaan itu jangan menghasilkan kekerasan, tindakan kriminal dan sebagainya. Kalau persamaan itu namanya kerajaan atau monarki absolut. Jadi kalau kita hubungkan dengan konteks hari ini soal pemilu, jumlah terbesar pemilih dalam pemilu 2024 adalah pemilih pemula atau milenial yang sebesar 54 sampai 56%. Jumlahnya sekitar 113 juta jiwa adalah pemilih milenial. Makanya kalau kita lihat di dalam media sosial atau YouTube atau konten-konten sebagainya, semua paslon, semua elit politik itu coba mendrive media sosial dengan cara entah hoax atau apa, bisa masyarakat sendiri yang menilai, karena itu adalah bagian dari yang tadi sebut adalah power struggle. Yang penting power struggle itu tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau kayak zaman kerajaan, sirkulasi elit dilakukan tusuk menusuk keris,
Kalau sekarang mungkin tusuk-menusuk kepentingan. Yang berikutnya adalah bagaimana power struggle itu dihasilkan oleh namanya the power of the better argument, inti dari demokrasi yaitu kekuatan argumentasi sehingga menghasilkan sirkulasi elit dalam pemilu ini yang lebih baik lagi. Jadi harapan saya adalah pemilu dan demokrasi 2024 ini menjadi lebih baik dengan cara yaitu kita ingin ada the power of the better argument, yaitu kekuatan argumentasi yang menuntun pemilu ini, bukan kekuatan sentimen dengan cara mengerahkan ASN atau birokrasi untuk tidak netral, dengan cara menyebarkan fitnah atau hoax, atau dengan cara kekuatan kapital uangnya untuk mendrive opini masyarakat agar, kalau bahasa sekarangnya, serangan fajar atau apa, yang jelas itu merupakan pidana pemilu. Dan setelah pemilu selesai, kita ingin ada keadilan yang hadir di dalam masyarakat. Kita ingin ada regulasi yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, boleh tepuk tangan, luar biasa sekali, terima kasih banyak. Ya, yuk kita bersama-sama mewujudkan pemilu dan juga pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan demokrasi. Pastinya TNI Polri ini berkomitmen untuk memperkuat netralitas dan juga jaga kedaulatan bangsa. Terima kasih banyak untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini, untuk audiens juga terima kasih banyak, dan untuk Badan Kes Bangpol Kabupaten Cirebon sudah menjalankan dialog interaktif pada kesempatan kali ini. Saya Novia April pamit, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.